Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini di bulan Ramadan gue mau ngabuburit sambil ngeliatin mobil yang ada di thumbnail, yaitu RX-7 Velocyte. Ini sebenarnya mobilnya juga udah pernah kita review 2 tahun lalu di Garasi Drift. Dan kenapa ada di sini lagi? Karena kemarin lagi ada acara buka puasa ala Toretto. Dan supaya mendalami banget nih, menghayati banget, kita minjem mobilnya Mas Darius untuk dijadiin background untuk buka puasa kemarin. Seru banget sih. Kalau bagi kalian yang belum nonton videonya harus nonton dulu. Dan untuk di video kali ini gue mau ngebahas lebih dalam mengenai RX-7 Velocyte ini, dan juga alasan gue kenapa gue suka banget sama ini mobil semenjak gue review mobil ini di tahun 2018 kemarin. Dan juga kalau misalnya gue dapet, bakal gue apain aja ini mobil. Ya, kita bahas dari poin pertama dulu. Kenapa gue suka banget sama ini mobil? Karena gue itu orangnya gampang banget terpengaruh oleh film. Jadi di film Tokyo Drift Fast and Furious 3 tuh ada karakter yang namanya Han, dia pakai mobil ini. Dan di film itu keren banget mobilnya dan juga karakter dari si Han-nya. Han-nya itu orangnya slow banget, jadi dia nggak peduli akan uang, nggak peduli akan mobilnya hancur. Yang penting dia bisa dapat orang yang bisa dipercaya aja dari inti filmnya itu. Dan di film itu Han juga punya quote, "You make choice and you don't look back." Yang artinya Anda membuat sebuah pilihan dan Anda tidak melihat ke belakang. Dan pilihan gue untuk 5 tahun ke depan adalah bisa punya mobil ini. Jadi ini salah satu acuan gue juga untuk gimana caranya gue bisa dapat uang terus bisa dapetin mobil ini selama 5 tahun ke depan. Jadi sebagai ciri-ciri orang sukses itu, kalian harus punya yang namanya acuan, atau juga bisa disebut dengan impian atau mimpi yang bisa dijadiin acuan atau target pencapaian kesuksesan tersebut. Jadi kalau untuk gue sendiri, gue ngukur kesuksesan gue ketika gue udah punya ini mobil. Kurang lebih kayak gitu loh konsepnya. Tapi mobil ini harganya mahal banget guys. Ini RX-7 aja di Indonesia udah 1-2 M kali ya, karena emang mobilnya langka. So kalau misalnya demand-nya tinggi, jadi banyak yang mau RX-7 demand-nya tinggi, tapi supply-nya itu rendah. Supply itu penawarannya rendah, mobilnya dikit di Indonesia, jadi harganya naik. Tapi kalau misalnya supply-nya banyak nih RX-7, harganya pasti turun. Cuman karena di zaman dulu RX-7 masih dikit pas masuk ke Indonesia, jadi sampai sekarang juga tetap dikit. So untuk gue yang mau beli mobil ini, mungkin kedepannya harganya bakal terus naik, karena juga permintaannya pasti bakal terus naik. Dan ya gue harus nabung. Gimana caranya supaya gue pakai inti bisa dapetin mobil ini, dan gue pasangin body kit Velocyte seperti kayak gini. Ini body kit impian gue juga kalau gue punya RX-7, karena keren banget. Kita lihat lebih dekat lagi ya. Ya, untuk bagi yang belum tahu, ini mobil tuh sebenarnya basisnya RX-7. Walaupun nggak kelihatan banget kayak RX-7, tapi untuk bagian atas nih, bagian kaca depan, atap itu masih garis RX-7. Bagian pintu pun juga, bagian pintu yang hitam nih. Dan satu lagi di bagian lampu belakang. Lampu belakangnya masih standar RX-7. Nah, sama body kit Velocyte, dia tuh body kitnya full keseluruhan, dan jadinya bikin mobil ini beda banget bentuknya. Karena dari fender, dari side skirt, dari bumper depan, dan terutama dari lampu depannya nih diganti. Jadi RX-7 standar itu lampunya flip-flop ya. Kalau ini udah diganti pakai lampu bawaan dari si Velocyte juga. Ini lampunya mirip, sekilas sih mirip S2000 ya. Cuman ya pokoknya keren deh, dalamnya karbon, ininya Mika. Kalau ada apa-apa tinggal buka aja, gampang banget, simpel banget. Nah, keren banget guys ini mobil. Habis itu ya karena warna two tone juga sih, jadi kelihatan beda banget. Jadi punya identik ciri khas tersendiri, karena juga udah dipakai Han, mobil yang sama persis kayak gini, jadi makin keren lagi kita ngeliatnya. Dan ini body kit, kenapa kelihatannya gagah banget, kenapa kelihatannya kayak kokoh gitu ya? Karena dia lebarnya itu kalau nggak salah nambah 10 cm kiri kanan. Jadi kalau kita lihat dari samping nih, tuh lebarnya kacau banget, apalagi bagian belakangnya. Jadi ini mobil keseluruhan dari ban kiri ke ban kanan itu jaraknya 190 cm, lebar banget. Kalau kita lihat dari belakang, semok banget. Dan gue kemarin sempat bawa ini mobil, bawanya tuh juga dari turunin towing ke sini doang, itu susah banget bawanya karena lebar banget.
kaca spion aja di situ, sementara white body-nya di sini. Jadi feelingnya rada sedikit susah. Beda deh. Kalau Rocket Bunny juga lebih gampang daripada ini susah banget. Dan overall sih untuk bagian luarnya ini mobil emang nggak ada lawan sih menurut gue ya, karena dia punya ciri khas tersendiri dan juga warna two tone-nya ini yang bikin keren. Udah gitu RS7 udah langka di Indonesia, pakai body kit velvet lagi makin lebih langka. Nah, hayalan gue ketika gue punya mobil ini adalah warnanya kurang lebih two tone kayak gini juga. Ada warna list hitam kayak gini, tapi warna oranye mungkin gue ganti warna silver atau abu-abu, ya warna-warna yang lebih kalem lah. Seenggaknya kalau di Jakarta tuh bawa hariannya lebih nggak malu lah. Gue kalau misalnya pakai warna-warna terlalu terang gini kadang suka ya takut terlalu eye catching di jalanan. Jadi ya paling nanti warna abu-abu, hitam. Velgnya ini sebenarnya keren sih, velgnya ini pakai apa ya? Ya lihat, nonton video review aja, gue juga lupa. Ring 19, belakang ring 20. Seingat gue, semoga nggak salah. Nanti kalau misalnya gue punya velg side, gue pakai velg ini. Velg CR2P Stance Station kayaknya cocok banget di mobil ini. Ringnya 19 jadi nggak begitu kelihatan kecil. Kalau pakai ring 18 mungkin kelihatannya kecilan banget di mobil ini, karena ini memang mobil jadi makin gede banget. Walaupun standar RS7 tuh kecil, tapi karena udah pakai body kit ini jadinya jadi bukan RS7 deh, sumpah. Yang bagian RS7 cuma atasnya doang sama pintunya, kita lihat aja. Nah, jadi ini body line RS7 masih tersisa nih. Yang bagian hitamnya ini masih body standarnya RS7 sampai masuk ke dalam sana. Oranye ini semua udah dari velg side-nya, jadi makanya benar-benar beda banget. Ini tadi kita udah bahas, atasnya masih standar. Nah, untuk belakangnya mungkin kalau misalnya gue punya wingnya ada gue sedikit modif, jadi ada gue sedikit mundurin ke belakang biar lebih keren. Dan lampu mungkin nggak smoke sih kalau gue punya, lebih ke yang berwarna-berwarna. Sama gue kurang suka di bagian bolongan ini terlalu kotak gitu loh. Paling nanti kita modif gimana ceritanya supaya jadi lebih seamless lah kayak di depan tuh. Jadi garis-garisnya halus, kalau ini patah-patahnya terlalu obvious. Nah, belakangnya sih gue sebenarnya nggak begitu ngefans banget sama belakangnya, tapi bagian depannya yang keren banget. Nah, karena kemarin gue udah nyoba ini nih mobil, ini kaca spionnya bener-bener gak enak banget. Jadi kalau punya harus digeser ke sini nih. Mungkin bikin kaca spion yang custom kayak bentuknya kaca film P1, itu keren banget. Sekarang kita lihat ke dalam gimana kondisi mobilnya. Oke, dalamnya udah beda banget sih. Kemarin nggak serapi ini, sekarang udah direstorasi ulang. Udah lebih enak banget pasti ini makanya. Joknya kalau saya ini standar RS7 kayak gini. Dan ya so far sih masih ori lah mesin interiornya. Dan udah ada ini nih Twitternya dari Venom Audio, keren banget, sama kayak dipakai di S15 gue. Gokil. Gue kurang suka sih sebenarnya sama dashboard RS7, biasa aja. Keren tapi nggak ada ciri khas tersendiri, nggak kayak Supra. Supra tuh dashboardnya keren banget, kalau ini ya B aja lah. Dan mungkin pembahasannya gitu aja untuk RS7 Velocite ini. Gue cuman ngomong doang depan kamera, beda banget sama video garasi drift yang gue suka bikin sinematik. Ini gue gak bikin sinematik karena lagi lapar, ntar makin capek, kameranya berat. Dan ya begitulah alasan gue kenapa gue suka banget sama ini mobil, dan ini jadi mobil impian gue. Dan bagi kalian yang mau jadiin ini mobil impian kalian juga nggak apa-apa, karena nggak apa-apa masalah mimpi tinggi-tinggi, nggak ada yang mempermasalahkan. Tapi ya RX7 ini kalau kalian punya uang belum tentu kalian bisa dapat. Apalagi RX7 yang ini. Ini RX7. Kalau ini kan FD, ini FC. Baratnya kalau Silvia tuh ini S15-nya, yang ini S13-nya. Ini mobilnya pengepul mobil, keren banget. Ada di inisial D sama persis kayak gini. Dan bagi kalian penasaran sama ini mobil, pantengin terus saja video garasi drift di bulan Ramadan ini. Kita bakal nge-review itu mobil. Dan gila sih, ini mesinnya kan rotary, suaranya gokil, the best. RS7 tuh kalau udah pakai rotary keren banget. Nah, ini sayangnya ini masih pakai mesin V8, karena ya pada zaman mobil ini dibuat, yang bisa bangun mobil rotary di Indonesia tuh kurang banyak. Jadi banyaknya nggak reliable. Tapi untuk sekarang nih, pengepul mobil udah berhasil bikin rotary yang reliable. Jadi mungkin
RX-7 Velsat udah bisa pakai rotor hari kali. Ya mungkin nanti gue yang bikin kali. Doain aja guys, semoga impian gue ini terwujud. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, udah nemenin gue ngabuburit. Ya, selamat berbuka bagi yang menjalankan puasa. Keep driving safe and goodbye.